Indonesia yang dikenal kalem dan jarang terpapar gosip tiba-tiba menghebohkan dunia publik atas kabar pernikahannya. Ya, Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang kemarin. Awalnya, hubungan Pratama Arhan dan Aziza Salsa hampir tidak pernah terekspos di sosial media, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui akan kedekatan mereka. Pada saat itu, Pratama Arhan diketahui sedang menjalani karir sepak bolanya di Jepang bersama klub Tokyo Verdy. Sementara Aziza Salsa yang dikenal sebagai selebgram sekaligus menjadi anak Andre Rosiade atau anggota DPR RI. Cerita ini bermula pada pertengahan bulan Agustus tahun 2023, di mana publik mulai mencurigai akan hubungan Arhan dan Aziza. Nah, dugaan tersebut terbukti benar ketika mereka berdua resmi menikah pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 di Masjid Indonesia Tokyo di Jepang. Pernikahan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasko Ahmad yang turut juga menjadi saksi dalam akad nikah mereka. Dari peristiwa ini muncul beberapa pertanyaan menarik yang perlu dikaji dalam hukum perdata internasional. Karena pernikahan ini dilakukan di Jepang oleh warga negara Indonesia, sehingga terdapat unsur asing dalam pernikahan tersebut. Kira-kira pertanyaan apa aja yang muncul? Yang pertama, karena perkawinan dilangsungkan di Jepang, sementara kedua mempelai merupakan warga negara Indonesia, maka muncul pertanyaan, apakah perkawinan tersebut dapat diakui dan dianggap sah menurut hukum Indonesia? Yang kedua, perlu ditentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan tersebut. Apakah hukum Indonesia selaku negara kewarganegaraan kedua mempelai atau hukum Jepang sebagai tempat berlangsungnya perkawinan, atau justru keduanya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian berkembanglah isu mengenai prinsip lex loci celebrationis, yaitu prinsip yang menghubungkan sah atau tidaknya perkawinan dengan hukum tempat perkawinan itu berlangsung. Isu-isu ini menjadi pokok pembahasan yang harus dianalisis melalui teori-teori hukum perdata internasional. Teori yang kita gunakan dalam menganalisis kasus tersebut ada dua. Yang pertama yaitu teori teritorial, di mana hukum berlaku bagi seluruh peristiwa dan orang yang berada dalam wilayah tersebut. Teori yang kedua adalah lex loci celebration, di mana keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku pada suatu negara yang di mana perkawinan itu dilangsungkan. Arhan dan Aziza melakukan perkawinan di Jepang. Menurut teori teritorial, mereka harus melakukan perkawinan sesuai dengan hukum yang ada di Jepang. Kemudian, dengan pemenuhan hukum tersebut, Aziza dan Arhan harus memenuhi syarat-syarat formil dan material. Pemenuhan syarat formil dan material tersebut merupakan bentuk taat atas teori lex loci celebration. Dan bagi warga negara WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang. Selanjutnya, dari kasus pernikahan Arhan dan Aziza tadi, hukum positif mana sih yang berlaku? Hukum Indonesia atau hukum asing? Jawabannya adalah memakai hukum keduanya. Pertama, ada hukum asing yaitu hukum Jepang. Karena pernikahannya dilangsungkan di Jepang, maka tata cara dan prosedur pelaksanaannya mengikuti aturan yang berlaku di sana. Dalam HPI, ini dikenal dengan asas lex loci celebration, yaitu hukum perkawinan mengikuti tempat perkawinan dilangsungkan. Kedua, karena Pratama Arhan dan Aziza Salsa adalah WNI dan beragama Islam, maka syarat sah perkawinannya harus tetap mengikuti hukum positif Indonesia dan ketentuan agama yang berlaku. Nah, meskipun akadnya dilakukan di luar negeri, perkawinannya tetap harus dicatatkan di Indonesia. Tujuannya supaya perkawinan mereka
dapat diakui secara resmi dan memiliki kekuatan administratif menurut hukum Indonesia. Jadi, dari penyampaian teman-teman sebelumnya, sebenarnya pernikahan Arhan dan Aziza ini udah sesuai dengan aturan hukumnya. Kenapa? Karena mereka memang menikah di Jepang, jadi ya wajar aja kalau misalnya proses pernikahan mereka itu mengikuti aturan hukum yang ada di sana. Nah, ini sesuai dengan aturan hukum perdata internasionalnya, yaitu hukum tempat pernikahan dilangsungkan itu tetap dihormati. Selain itu, karena mereka warga negara Indonesia, syarat-syarat penting seperti usia dan persetujuan itu tetap mengikuti hukum Indonesia. Jadi, bisa dibilang mereka tetap taat sama hukum negaranya sendiri. Nah, hal ini itu juga memudahkan orang-orang yang menikah di luar negeri. Kenapa? Karena pernikahannya itu tetap bisa diakui di Indonesia tanpa harus mengulang lagi dari awal. Jadi, walaupun secara hukum pernikahan ini sah dan tidak bermasalah, tetap perlu ada pemahaman yang lebih dari masyarakat. Nah, menurut kami penting banget ada edukasi tentang pernikahan internasional. Kenapa? Supaya orang itu tidak hanya fokus ke acaranya saja, tetapi juga paham dampak hukumnya ke depan itu bagaimana. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan memberikan pandangan kritis lain selain pandangan yang disampaikan di teman saya tadi. Jadi kasus pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa ini dapat menjadi contoh sederhana untuk memahami hukum perdata internasional. Meskipun banyak masyarakat fokus pada sisi kehidupan pribadi mereka, dari sudut pandang hukum kasus ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri tetap harus memenuhi ketentuan hukum agar dapat diakui di Indonesia. Kasus ini juga mengajarkan bahwa perbedaan hukum antar negara dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, sehingga diperlukan aturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Kami sebagai mahasiswa melihat bahwa peristiwa ini membuktikan bahwa hukum perdata internasional tidak hanya dipelajari di kelas saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan nyata yang melibatkan hubungan antar negara. Kesimpulannya, pernikahan antara Pratama Arhan dan Aziza Salsa di Jepang merupakan contoh kasus hukum perdata internasional karena melibatkan unsur asing. Keabsahannya ditentukan berdasarkan hukum Jepang sebagai tempat perkawinan berlangsung berdasarkan asas lex loci celebrationis dan tetap harus memenuhi syarat hukum Indonesia sebagai negara kewarganegaraan para pihak. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan pencatatan perkawinan luar negeri agar diakui secara resmi di Indonesia.